Kali ini gue bakal cerita mistis terkait tentang satu hal yang lagi viral saat ini ya, yaitu seorang anak laki-laki yang mengaku bahwa dia itu seorang perintis, bahkan selalu membuat video motivasi seorang perintis. Sebagai seorang perintis, tapi di sisi lain ada satu video yang memuat juga dia adalah seorang pewaris dari salah satu orang terkaya. Sama halnya juga dengan cerita mistis kali ini, kita akan menceritakan seorang anak laki-laki yang baru lulus kuliah dan dia mencoba merintis salah satu usahanya, namun ada teror di setiap dia menjalankan bisnisnya. Lalu teror apakah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gue Fikri Taufik di Rumah Gudang Misteri. Kali ini gue bakal cerita mistis terkait tentang satu hal yang lagi viral saat ini ya, yaitu seorang anak laki-laki yang mengaku bahwa dia itu seorang perintis, bahkan selalu membuat video motivasi seorang perintis. Sebagai seorang perintis, tapi di sisi lain ada satu video yang memuat juga dia adalah seorang pewaris dari salah satu orang terkaya. Sama halnya juga dengan cerita mistis kali ini, kita akan menceritakan seorang anak laki-laki yang baru lulus kuliah dan dia mencoba merintis salah satu usahanya, namun ada teror di setiap dia menjalankan bisnisnya. Lalu teror apakah itu? Jangan lupa di subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri, dan kalau misalnya kalian punya cerita horor atau pengen jadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri. Oke, kita tidak akan perlu waktu lagi karena menunggu itu membosankan. Oh ya, cerita ini dikirimkan oleh seorang yang disebut saja namanya Ardi ke DM Instagramnya Rumah Gudang Misteri. Di tengah hiruk pikuk kota, berdiri sebuah kedai kopi kecil bernama Kopi Senja. Kedai ini adalah impian Ardi, seorang pemuda yang baru lulus kuliah. Dengan modal pas-pasan, ia menyulap garasi rumahnya menjadi tempat nyaman dan penuh aroma kopi. Awalnya, bisnis Ardi berjalan lancar. Namun setelah beberapa minggu, keanehan mulai muncul. Ardi seringkali merasa seperti ada yang mengawasinya. Suara-suara kecil, seperti bisikan-bisikan anak-anak, kadang terdengar samar di sela-sela musik. Ia sempat mengira itu hanya halusinasinya akibat terlalu lelah. Suatu malam, saat ia menutup kedai, sebuah cangkir kopi yang baru saja ia cuci tiba-tiba jatuh dari rak. Tidak ada angin, tidak ada getaran, cangkir itu pecah berkeping-keping. Ardi mulai ketakutan. Keanehan itu tidak hanya dirasakan oleh Ardi. Beberapa pelanggan setia juga mengeluh. Mas, kok kadang saya mencium bau melati ya? Padahal di sini tidak ada bunga.
ujar seorang ibu. Pelanggan lain mengatakan ia melihat bayangan anak kecil melintas di belakang meja kasir saat ia sedang menunggu pesanan. Ardi semakin bingung. Penjualan menurun drastis. Ia bingung harus berbuat. Hingga suatu hari, seorang pelanggan bernama Pak Dedi datang. Beliau adalah warga senior di komplek itu yang dikenal bijaksana. Pak Dedi tidak memesan kopi. Ia hanya duduk dan mengamati sekeliling kedai. Ardi, ucap Pak Dedi dengan suara dalam, apa kamu tahu sejarah ini? Ardi menggeleng. Tidak, Pak. Saya hanya tahu ini garasi kosong. Ini bukan hanya garasi kosong. Lanjut Pak Dedi. Dulu ini adalah kamar seorang anak kecil bernama Laras. Ia adalah seorang putri kolektor barang antik yang tinggal di rumah ini puluhan tahun yang lalu. Pak Dedi menceritakan bahwa Laras meninggal di kamar ini saat ia berusia 8 tahun. Ia meninggal karena sakit parah. Setelah itu, rumah ini menjadi kosong, banyak orang yang mencoba menempati. Namun selalu diganggu oleh arwah Laras. Laras itu baik, Ardi, kata Pak Dedi. Dia hanya merasa kesepian. Dia ingin ditemani. Dia bahagia karena kamu menghidupkan kembali tempat ini. Ardi merasa merinding. Ia mengerti sekarang. Selama ini ia tidak sendiri. Ada Laras yang menemaninya. Pak Dedi menyarankan Ardi untuk membuatkan teman untuk Laras. Coba kamu taruh boneka atau mainan anak-anak di salah satu sudut kedai. Ajak dia berbicara, Ardi. Perlakukan dia seperti pelanggan. Saran Pak Dedi. Dengan hati-hati Ardi mengikuti saran Pak Dedi. Ia meletakkan sebuah boneka beruang lusuh di pojok ruangan, di mana Pak Dedi mengatakan Laras meninggal di sampingnya. Ia menaruh permen dan sebuah cangkir kecil berisi air putih. Ia tersenyum dan berkata, "Halo Laras, ini adalah temanmu. Selamat datang di Kopi Senja." Sejak malam itu, keajaiban terjadi. Semua kejanggalan menghilang. Kedai Kopi Senja kembali ramai. Bahkan beberapa pelanggan mengatakan bahwa aroma kopi di sana menjadi lebih harum dan rasanya lebih nikmat. Ardi menyadari bahwa di balik usahanya ada sebuah kisah misteri yang berakhir dengan persahabatan tak terduga. Di sudut kedainya, boneka beruang itu menjadi pengingat bahwa ia tidak sendirian. Ia punya teman istimewa yang turut menjaga kopinya. Kopi Senja. Bagaimana menurutmu teman-teman? Apakah Ardi akan merasa takut atau tidak? Bisa tulis di kolom komentar. Dan kalian boleh percaya atau boleh tidak. Kami hanya menghibur. Seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah nonton. Sampurasun.